Halo, ketemu lagi dengan saya Peter di AP Channel. Kayaknya udah lama ya saya nggak bikin video ya. Emang ada beberapa kesibukan. Dan kali ini saya mau bikin satu video, cuma video ini berbeda dengan video-video saya pada umumnya yang mana membahas masalah kolektor game dan sebagainya. Saya membuat video ini berkaitan dengan money game, terutama Ponzi, karena saya sudah dalam tanda kutip menjanjikan kepada sebuah grup di Facebook bahwa saya akan bikin video. Kemudian karena saya orang awam, saya meminta beberapa orang yang vokal di sana untuk menjadi narasumber saya. Memang saya nggak nyebutkan channel saya sih, padahal kalau disebutkan lumayan, channel saya udah ada 10.000 lebih subscriber. Ya maksudnya sih pengen rendah hati, cuma ternyata malah dibilang berusaha dompleng, berusaha numpang tenar, sok cari segala macem gitu. Padahal juga channel saya juga nggak saya monetize juga. Saya benar-benar murni kepingin memberikan edukasi kepada orang-orang di luar sana. Dan karena saya merasa saya tidak cukup kompeten, saya berusaha nyari yang expert. Tapi ternyata yang expert dengan 1001 macam alasan nggak mau, dan akhirnya videonya tertunda. Terus kemudian beberapa saat yang lalu postingan itu sempat naik lagi, viral lagi. Nggak sampai viral sih, sempat naik lagi. Dan saya merasa bahwa oke lah, kayaknya saya harus bikin gini. Dan karena itu saya ada contekan di sini biar saya nggak lupa-lupa, karena ini berkaitan something yang penting sih ya menurut saya. Oke, jadi anyway, saya nggak akan berbincang lebar lagi. Kita semua pasti tahu apa itu namanya money game terutama yang Ponzi. Dan apakah itu merugikan? Iya, banyak orang rugi sekali. Mereka sampai mengorbankan uangnya, mengorbankan tabungannya dan segala macamnya hanya untuk mereka berharap bisa mengubah hidup mereka, tapi ternyata mereka malah ketipu. Dan saya nggak akan bahas Ponzi dan money game-nya. Teman-teman bisa ngelihat banyak sekali artikel-artikel di luar sana, video-video YouTube segala macam yang menjelaskan mengenai apa itu money game, terutama Ponzi. Tapi saya akan menceritakan gimana sih cara kita bisa menelaah apakah sesuatu itu Ponzi atau bukan dengan 5 langkah sederhana. Nah, 5 langkah sederhananya itu apa aja? Yang pertama adalah ada banyak di antara teman-teman sekalian, saya yakin terutama zaman sekarang setelah era COVID, banyak ditawarin masalah investasi, masalah segala macamnya. Hal pertama yang saya tanyakan adalah kemana saya, kalau misalnya saya ditawarin investasi itu ya, saya akan menanyakan yang pertama, kemana saya menyetor uang saya? Kemana saya menyetor uang saya? Kenapa ini perlu? Karena saat kita menyetor uang kita ke perusahaan, amit-amit, jika terjadi sesuatu dengan bisnis tersebut, kita masih bisa ngejar, kita bisa tahu kemana kita harus mencari uang kita, gitu, ngerti ya? Nah, sementara kalau kita menyetor dana tersebut ke perorangan, itu percaya saya susah banget melacaknya. Jadi ya yang pertama saya tanyakan adalah, jika saya tawarin investasi dan segala macam, saya akan menanyakan saya setor duitnya kemana. Kalau misalnya ke perusahaan, kayak kemarin tuh ada investasi saham, trading segala macamnya, ada yang setor ke perorangan, ada yang setor ke perusahaan. Nah, saya menanyakan ke setornya kemana. Kalau misalnya ke perorangan, saya akan tutup. Tapi kalau perusahaan, oke. Ya, jika mereka menjawab setor ke perusahaan, saya akan lanjut ke pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya adalah, oke, ketika saya sudah menyetorkan uang, apa yang saya dapat? Gitu. Nah, sebagian besar perusahaan Ponzi di luar sana, ketika kita menyetor uang, kita nggak dapat apa-apa. Itu hanya murni permainan uang aja. Uangnya ini disetor, yang lain nyetor, nanti setoran dari pihak kedua dibayarkan untuk keuntungan pihak utama dan seterusnya. Itu that's why namanya money game Ponzi gitu. Nah, tetapi ada beberapa perusahaan yang memberikan atau memakai kedok barang seakan-akan duit yang kita setorkan tuh dipakai untuk beli barang. Nah, jadi ada transaksi timbal beli ya. Nah, di sini setelah kita menanyakan apa yang saya dapat ketika saya nyetor uang, oke, kamu akan dapat produk bla 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 bla. Ini akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebelum kita ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan kedua ini, kalau saya tanya apa yang saya dapat kalau kita nyetor uang, kalau dia menjawab, oh kamu nggak dapat apa-apa, nanti tinggal nunggu aja ada yang invest lagi, kamu akan dapat dari sekian persen. Nah, saya langsung tutup. Nah, tapi jika pertanyaan kedua ini mereka bisa jawab, oke, kamu akan dapat barangnya berupa ini. Saya akan tanyakan lagi pertanyaan ketiganya. Pertanyaan ketiganya adalah, oke, apakah barang tersebut bermanfaat buat saya?
Dan apakah ada barang substitusi lain di luar sana yang mirip dengan barang ini tapi harganya lebih murah. Ngerti ya? Misal kayak apa ya? Misal ada orang, oke, kamu setor duit ke sini, ada perusahaannya, nanti kamu akan dapat produknya berupa madu. Nah, madu ini bisa untuk ini. Nah, saya akan cek berikutnya, maksudnya apakah saya perlu madu tersebut? Ini saya bilang madu itu hanya sebagai contoh ya, bukan sebagai mentarget perusahaan tertentu yang memang ada yang jual madu ya. Nah, sebagai contoh aja, jangan madu deh contohnya dapat apa ya, misalkan sepeda motor gitu deh. Oke, kamu setor gini, kamu dapat sepeda motor. Oke, saya akan tanya gitu loh, apakah saya saat itu memerlukan sepeda motor ini gitu. Kalau saya nggak perlu sepeda motor ini, ya udah, saya berarti tutup. Tapi jika saya memerlukan sepeda motor itu, saya akan tanyakan pertanyaan berikutnya, apakah ada barang lain di luar sepeda motor ini, apakah ada barang lain di luar sana yang produknya sama tapi harganya lebih murah gitu. Jika memang ada dan barang tersebut yang ditawarkan nggak punya unique selling point, ya saya akan tutup. Itu berarti kemungkinan besar disinyalir dia money game, tapi barangnya dipakai sebagai kedok gitu. Oke, misalkan terus dia bilang, oke, ini barangnya barang khusus, ini kaca tertentu yang bisa membuat penyakit hilang, menyehatkan badan dan sebagainya. Yang mana, oke, saya perlu kesehatan. Atau yang kedua adalah nggak ada barang lain di luar yang harganya lebih murah daripada itu. Oke, mungkin saya ambil. Nah, itu akan melanjutkan kita ke pertanyaan keempat. Yaitu pertanyaan keempat adalah, dari mana perusahaan mendapatkan keuntungan? Nah, sebagian besar kalau teman-teman ditawarin bisnis investasi segala macam, mungkin bisa skip 3 pertanyaan ini ya. Tanyakan aja langsung pertanyaan keempat, dari mana perusahaan mendapatkan keuntungan? Karena yang namanya perusahaan itu mereka berkaitan dengan yang namanya bisnis. Nah, jika kita ngomong bisnis, kita harus ngomong perusahaan harus make money. Nah, perusahaan dapat keuntungan dari mana? Apakah dari margin barang kah? Ya, pasti dari margin barang gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa perusahaan yang memang keuntungannya itu berdasarkan dari member yang bergabung gitu. Nah, kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungannya hanya dari member yang bergabung atau orang yang join, tetapi margin barangnya sendiri mereka nggak ada keuntungan, oke, saya langsung stop. Itu bisa dinyatakan bahwa itu adalah ponzi. Nah, jika keempat pertanyaan tersebut, misalkan Anda ditawarin sesuatu bisnis atau perusahaan dan mereka bisa menjawab semua 4 pertanyaan tersebut dengan baik, ada pertanyaan paling pamungkas, yaitu pertanyaan kelima. Ya, ini teman-teman harus tanyakan adalah, oke, jika saya adalah orang terakhir di muka bumi ini dan saya join atau ikut di perusahaan ini, keuntungan buat saya apa? Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijawab kalau misalkan perusahaan multi level murni ya, yang segala macam, kalau mereka punya produk yang baik. Jadi diibaratkan misalkan saya adalah orang terakhir di muka bumi ini dan saya join ke satu multi level yang barangnya bagus, yang saya mau foto, keuntungan yang saya dapatkan apa? Ya udah, saya bisa pakai barang itu sendiri. Dan kalau barang itu habis, bulan depan saya juga bisa beli sendiri. Berarti walaupun saya orang terakhir di muka bumi, saya masih bisa mendapatkan benefit dari ikut di perusahaan tersebut. Tetapi perusahaan money game yang money game yang ponzi, itu mereka rata-rata ketika saya bilang ini, mereka nggak bisa jawab gitu. Karena keuntungan mereka adalah dari member yang baru bergabung. Jadi ketika saya tanyakan, oke, kalau aku orang terakhir di muka bumi ini dan aku join yang paling terakhir, benefit buat aku apa? Jawaban klasik mereka adalah, ya maka dari itu sebelum kamu jadi orang terakhir, join sekarang. Nah, kalau udah kayak gitu, oke, saya cuma bilang makasih enggak deh, karena cepat atau lambat akan ada orang terakhir yang nggak dapat apa-apa, dan itu bisa disinyalir ponzi. Nah, jadi teman-teman, 5 pertanyaan itu yang selalu saya pakai untuk saringan, untuk mengecek apakah sesuatu ini ponzi atau bukan. Ya. Tetapi ini saya summary dulu ya, 5 pertanyaan itu apa aja. Yang pertama adalah kemana saya nyetor dana. Yang kedua adalah apa yang saya dapatkan ketika saya menyetor dana tersebut. Dan yang ketiga adalah apakah barang tersebut bermanfaat atau ada substitusi lain di luaran sana yang harganya lebih murah atau sama. Yang keempat adalah dari mana keuntungan yang perusahaan dapatkan. Dan yang kelima adalah kalau saya jadi orang terakhir di muka bumi ini, keuntungan apa yang saya dapatkan. Oke. Jadi itu adalah pertanyaan yang bisa teman-teman pakai untuk menyaring sesuatu.
apakah saat teman-teman ditawarin suatu perusahaan apakah itu ponzi atau bukan. Karena terus terang ada satu grup Facebook yang grupnya sebenarnya bagus banget. Dia grupnya awalnya ini untuk edukasi orang, tetapi friend speaking jujur udah hampir setahun belakangan ini grupnya kayaknya udah melenceng dari tujuan awal gitu. Dan saya miris sekali ngelihat grup itu ketika kemudian ada orang tanya masalah asuransi ini ponzi bukan, terus TikTok referral ponzi bukan. Maksudnya setidak efisien itukah grup sampai akhirnya walaupun grupnya udah berjalan beberapa tahun, orang-orang masih nggak ngerti ponzi itu apa gitu loh. Sementara grup itu katanya edukasi, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan sepele mengenai apakah ini ponzi, padahal yang dia bahas mengenai asuransi misalkan. Apakah ini ponzi, padahal yang dia bahas masalah referral. Jadi pokoknya selama ada kata-kata referral aja ponzi gitu. Termasuk, iya, ini nggak akan saya bahas sekarang ya. Mungkin saya mungkin akan bikin satu video sendiri ya, surat terbuka saya untuk grup tersebut di Facebook. Dan mungkin akan banyak yang kebakaran jenggot dan marah tentang apa yang saya bilang, tapi jujur dari hati saya yang paling dalam, saya suka dengan grup itu. Dan saya tahu Indonesia butuh grup seperti itu, tapi nggak dengan caranya yang sekarang ini. Dan by the way, kenapa saya bikin video ini, salah satunya adalah untuk menjawab dari Bro Titus sama Bro Puji. Ya Bro Puji, saya minta maaf di depan kalian umum nih, karena saya sempat terpancing dikit waktu kita diskusi di kolom komentar. I'm so sorry for that. Dan oke, Bro Titus, Bro Puji, dan teman-teman admin yang lain. So, inilah here I am. Ini saya yang selama ini selalu dalam tanda kutip kalian bilang memberontak, ngeyel dan belain ponzi di grup. No, saya nggak belain ponzi kok. Kalau saya sering kali ngobrol di grup, saya cuma mempertanyakan statement orang itu. Karena jujur lucu aja loh, di grup itu banyak orang ngomong sesuatu tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka omongin. Ketika saya tanya apa maksudnya, mereka nggak bisa jawab gitu. So anyway, saya nggak akan bahas itu sekarang. Hari ini topik saya cuma adalah 5 langkah sederhana gimana cara kita bisa mengenali suatu bisnis tersebut disinyalir money game ponzi atau bukan, dan step-stepnya ada di sini, teman-teman bisa baca semua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka boleh klik apa sih di bawah itu, like, share dan segala macam, saya nggak tahu lah. Tapi anyway, kayaknya saya akan mulai monetize channel ini karena saya juga sih ya dengan subscriber yang sudah lumayan banyak dan viewer lumayan banyak. Thank you buat seseorang di grup sana yang mengingatkan saya mengenai monetize juga, dan saya akan bahas kamu di video saya berikutnya. Saya Peter dari EP Channel. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan thank you. See you.